Ukma, ya hanya kumpul lagu ding. No, siapa lah jangan pada tempat kemari ya. Oi. Kami de kelompok Sako Tulang ini orang 22 kakak. Jumlah jiwa orang 111 orang. Kabupaten Tebo, Kecamatan Muara Taber. Tempat hidup di hutan. Dari Tanagaro sampai ke Bukit 12 ia bebas kami berpindah-pindah kebun selama 30 tahun. Selama kami menempat Sako Tulang, bertani nanam karen untuk cari makan haki-hakion. Tentang kepada kehidupan itu, macam ikolah macamnya kami mencari makan, kami motong. Nah, kita motong itu pengaturan kami motong bagi 3. 2 bagi penghasilannya tetap orang motong. Sebagai itu orang punya batang paraiko. Perkiraan 4.000 hektar. Ya. Itu wilayah Tanagaro. Kerjanya apa di dalam kebun? Untuk apa? Jadi tanam pohon seperti pohon karet. Nah, ada juga yang sebagian seperti pohon sawit. Nah, itu yang ditanam di dalam kebun tersebut. Berapa orang di dalam desa ini kerja di kebun? 2.800-an. Itu luar orang kubu. Orang kubu mencapai tengah 2.000 jiwa yang berkebun di dalam kawasan. Nah, ini batang tabir yang berliku-liku ini kan batang tabir. Nah, di Tanah Garo ini ada beberapa desa. Tambun Arang, Sungai Jernih, Olak Kemang, Dusun Tua. Jadi Sekarang kami suku Anak Dalam dan Desa Tanagaro sudah resah keberadaan PT LKU. Jadi yang sebenarnya kalau menurut kami suku Anak Dalam dan Desa Tanagaro, kalau memang itu sudah masuk izin PT LKU, yang meragukan kami yang mana hak masyarakat, yang mana hak pemerintah. Sekarang pemerintah bikin jalan, bikin rumah di mana? Yang rumah kerja. Tambun Arang. Nah, sekitar sini lah. Di sini ada jalan. Jalan. Di dalam HP atau di dalam HPL? Itu juga kami kurang apa mengerti itu. Tetapi di dekat jalan ini ada kebun masyarakat. Banyak kebun masyarakat. Khususnya kanan kiri jalan ini adalah itu kebun masyarakat semua. Mulai dari Tambun Arang, dari Betung sana itu kanan kirinya itu mulai dari Betung itu sudah dibilang HP semua itu. Mengenai HP itu kami ini baru berapa tahun ini juga lah baru tahunya HP itu baru beberapa tahun ini juga tahunya HP itu. Selama ini dari nenek moyang kami juga tidak tahu bagaimana batas-batas HP itu, tidak tahu.
Siapa yang punya tanah? Di mana pemerintah bikin jalan? 7 desanya itu semua. Kalau orangnya dari 7 desa ini, sedangkan mata pilihnya itu hampir 11.000. Kalau termasuk dari anak kecil sampai ke dewasa orang tua itu mungkin sudah mencapai 30.000 jiwa dari 7 desa ini. Masyarakat desa Tanagaro termasuk suku anak dalam kedepannya minta perhatian antara pemerintah seperti dari bupati, gubernur, terus menteri, presiden. Gimana lagi kami menghidupkan anak cucu kami ke depannya kalau memang kami tidak bisa buka kebun lagi. Karena umumnya masyarakat desa Tanagaro dan suku anak dalam rata-rata kehidupannya berkebun. Mikir potong guna. Kalau ada gadung, ngerap gadung. Bisa direndam daik berminggu-minggu baru dapat makan. Mencari banar. Banar itu isinya kalau kini macam keadaan isi kentang. Sampai 2-3 meter dalam tanah. Pegal-pegal ini terus sakit-sakin inilah dipotong sini, baru ini dikeringkan, udah ambil kulit luar ini, baru udah rebus pakai air, terus airnya diminum. Obat? Namanya apa obatnya? Jiman. Untuk apa itu? Jangan gampang masuk angin. Semua bisa sembuh, apapun penyakitnya yang terasa itu sudah ada obatnya dalam hutan ini. Tapi asal memang dia utuh hutan masih seperti ini. Ya lampu kami rimae getam rantai, de tumuk, de lokok kulit merantai, diisi kode kulit merantai, baru kade anu marok yang go api dipasang mbak carang. Malam-malam diidumkan seperti ini. Apa lampu ya Ini acaranya lampu orang suku dalam seperti ini. Nah, inilah keguno getam rantai, diambil dibikin lampu. Kalau lampu orang suku dalam seperti ini bukan dari minyak. Jadi kalau hutan ini sudah habis, mati lampu kami, tidak ada punya kulin ini, tidak ada punya getah lagi. Itulah kerja aku, kerja istri aku. Nah itulah dapat 3 kilo satu hari. Harganya 13.000 1 kilo. Dalam perharian itu dapatnya 3 kilo. Jadi 39 per hari. Perharian. Duitnya ini untuk makan lah, untuk belanja. Uangnya itu nang terbanyak beli kain. Bawahan itu yo macam beli berai, beli garam, beli rokok, tembakau gulung. Dari nenek moyang dulu, kebun masyarakat sudah berada. Sewaktu aku masih anak, lagi ada yang punya kebun itu mama aku. Saya ada punya anak orang 4. Jadi setelah dia sudah menikah, dikasih 1 hektar itu umpamanya. Itu dikasih 1 hektar, mana yang sudah menikah dikasih, mana sudah menikah yang dikasih. Untuk dia cari makan hari-harian. Aku masih dapat makanan ke anak, ke cucu aku, tidak ada dapat lagi. Soalnya aku sekarang menempati
itu misalnya 2 hektar. Jadi ke anak ke cucu ngisu entah berapa turun itu palingan dapat selebar pondok ini. Setempat inilah susah cari makan, apalagi dia masuk orang luar. Nah, karena penting sekali aku punya pohon, karena dari nenek moyang aku dulu tinggal di hutan. Nah, karena ada hutan, maka kami hidup. Kalau tidak ada hutan, itu kami otomatis kami mati. Kalau menurut dulu, lagi nenek aku dulu, bisa jauh soalnya memang utuh hutan, tidak ada dekat-dekat, cuma ada taber, ada orang desa. Kalau sekarang pindah di mana lagi? Sebab hutannya sudah kecil. Aku ingin tinggal di hutan selama-lamanya, dari aku sampai anak aku, sampai cucu aku, sampai cicim aku memang ingin tinggal di dalam hutan. Aku kalau pindah di luar, aku tidak bisa kerja apa-apa, tidak hidup. Yang pindah ke Taman Nasional ini bisa pindah. Tapi hak milik saya yang tempat kehidupan ini di sini. Coba pikirkan seperti kamu umpamanya. Dipindahkan orang daerah lain mau apa tidak? Lebih baik pemerintah langsung bunuh rakyat yang tidak ada perlu dia. Saya tahun 2002 berhadapan langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup, pembahasan tentang adat Provinsi Jambi. Saya dapat nomor 2 dari orang Papua. Pak Menteri Lingkungan Hidup bilang untuk kedepannya tentang adat lebih kuat adat daripada hukum pemerintah. Selama ini pemerintah tidak pernah memberi penjelasan ini batas HP tidak boleh dikelola. Aduh, tanah iko bumi ko sudah tampak, adolah manusianya, adolah adatnya. Nah, ada adatnya itu di mana tumpah darah kita, situ kecil dusun laman kita. Jadi menurut keputusan adat kami, siapa yang dulu nanam, orang itu yang punya hak. Kami melalui secara adat, kami tidak melalui secara hukum pemerintah. Tempat aku Desa Kotulang tidak ada membilang siapa-siapa yang punya, ada pokok di sini artinya aku. Panglam. Yang menanami tanah ini aku. Wakil ngadap. Menanaminya dengan pokok aku. Malipur. Munjung. Artinya hak aku. Sergawi. Nyerah, Sidik. Surya. Bukan hak pemerintah. Saya mewakili dari masyarakat, mohon artinya kepada pemerintah. Seperti dari bupati, gubernur, terus menteri, presiden. Kami minta dibebaskan lahan kami ini. Thank you.